Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perumusan Strategi PT Taspen Persero. Untuk itu, izinkan kami memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama, Adi Firmansyah, saya sendiri selaku ketua kelompok. Kedua, Aziza Cika, Rizka Bahari. Yang ketiga, Bu Santi Arbi. Yang keempat, M. Rizky Alfikri. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu mengenai perumusan strategi PT Taspen, saya mulai. PT Asuransi Jiwa Taspen Persero, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dalam kurung Persero atau singkatan PT Taspen dalam kurung Persero telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang sejarah abad negara di Indonesia. Atas peran yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan program asuransi sosial pegawai negeri sipil dalam kurung PNS yang terjadi dari program pensiun pegawai negeri sipil dalam kurung PNS dan tabungan hari tua dalam kurung THT dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri pada saat memasuki usia pensiun. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada Aziza Cika. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Adit sebelumnya yang telah menjelaskan materi yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis lingkungan internal dan eksternal dan lebih berfokus kepada analisis lingkungan internal yang ada pada PT Taspen Persero. Yang pertama yaitu ada pemasaran. Kebijakan transaksi intragrup yang paling sedikit memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan juga memitigasi transaksi intragrup. Yang kedua yaitu ada produksi. Nah, produksi itu sebuah proses yang harus dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Yang keempat yaitu ada sumber daya manusia. Dalam suatu organisasi, manusia adalah sumber daya yang penentu yang sangat penting dan penentu kunci keberhasilan terhadap organisasi. Yang keempat yaitu ada keuangan. Peraturan Organisasi Jasa Keuangan nomor 18/POJK 03/2014 tentang penerapan tata kelola terintegrasi konglomerasi keuangan Taspen atau Taspen Persero tergolong konglomerasi keuangan yang harus menerapkan aturan yang diatur dalam penerapan tata kelola terintegrasi konglomerasi keuangan. Yang kelima yaitu ada administrasi dan akuntansi. Nah, administrasi sendiri mengajarkan tentang hal-hal menggandakan dokumen, surat masuk, dan juga surat keluar dan lainnya. Yang keenam yaitu ada penelitian dan pengembangan. Penelitian tentang manajemen pelayanan dalam mobile service di PT Taspen Persero, sedangkan pengembangan yang dilakukan oleh PT Taspen sendiri adalah dengan pengembangan aplikasi pengukuran efisiensi kerja PT Taspen menggunakan model proses pengembangan perangkat lunak waterfall. Yang ketujuh yaitu ada sistem informasi manajemen yang sendiri yang menurut Bodnar dan Hopwood, manajemen information system adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna atau accounting information system. Yang kedelapan yaitu ada budaya dalam organisasi. Nah, dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan, budaya merupakan memiliki dampak pada efisiensi dan efektivitas perusahaan. Karena budaya yang ada pada suatu perusahaan akan mempengaruhi cara pekerja dilakukan serta cara karyawan berperilaku di lingkungan kerja. Yang kesembilan yaitu ada manajerial, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, perencanaan sendiri itu salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting di mana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya yaitu Dwi Santi Arbi. Kepada Dwi, saya persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang lingkungan eksternal. Di dalam lingkungan eksternal terbagi atas 10 bagian. Yang pertama, ideologi.
Ideologi adalah gagasan yang disusun secara sistematis dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan. Contoh ideologi meliputi ideologi liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Yang kedua yaitu ekonomi. PT Taspen Persero siap membantu pemerintah memulihkan kondisi ekonomi yang sedang melambat. Salah satu cara dilakukan dengan memberikan bakti sosial pembangunan 45 rumah veteran. Direktur Umum Taspen, Bagus Rumbogo, mengatakan, Taspen sebagai BUMN bertekad menjadi perusahaan yang sehat agar memberikan kesejahteraan ke rakyat, khususnya pegawai negeri sipil dan pensiunan. Memberi kontribusi ke negara dan masyarakat yang kini mengalami perlambatan ekonomi. Taspen siap mendukung memulihkan kembali perekonomian. Taspen memberikan bakti sosial membangun 45 rumah veteran, beasiswa, dan pompa air. Itu salah satu cara bentuk untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Yang ketiga yaitu politik. Politik adalah sebuah konsep yang diterapkan di seluruh dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, politik adalah istilah yang mengacu pada bagaimana cara negara diatur dan cara pemerintah membuat aturan dan hukum. Politik juga bisa dilihat di kelompok lain seperti perusahaan, klub, sekolah, dan organisasi. Yang keempat yaitu teknologi. Penggunaan teknologi pada era digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan. Berbagai hal dapat dilakukan menjadi mudah dengan penggunaan teknologi. Begitu juga halnya dengan pelayanan. PT Taspen Persero merupakan perusahaan yang berfokus dalam bidang pelayanan, khususnya melayani nasabah pensiunan, pegawai negeri sipil, dan pegawai badan usaha milik negara. Hal ini bertujuan untuk melihat penggunaan teknologi pada PT Taspen Persero KC Lok Soumawe dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Yang kelima yaitu sosial. Dengan pengalaman yang sudah terbukti dalam memberikan pelayanan program asuransi sosial bagi ASN dan pejabat negara dan lebih memberikan layanan yang terbaik bagi peserta. Taspen melakukan pembenahan dan mendekatkan diri kepada peserta melalui 57 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, terdiri dari 6 kantor cabang utama, 7 kantor cabang tipe A, 14 kantor cabang tipe B, 19 kantor cabang tipe C, dan 11 kantor cabang tipe D, sebagai salah satu instansi pelayanan publik. Taspen berkomitmen untuk sentiasa meningkatkan layanan bagi aparatur sipil negara dan pejabat negara melalui berbagai macam inovasi, mulai dari digital based service, 1 jam layanan klaim otomatis, layanan kunjungan nasabah, hingga layanan klaim 1 jam yang telah memperoleh SEIKAS ISO 901 2015. Hal ini merupakan Persero untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan guna mencapai kesejahteraan aparatur sipil negara yang berkelanjutan. Yang keenam yaitu pemerintahan. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Yang ketujuh yaitu pemegang saham. Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Persero. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Pemegang saham utama dan pengendalian Taspen adalah Negara Republik Indonesia yang memegang 100% saham perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Menteri BUMN bertindak selaku RUPS dalam seluruh saham perseroan dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
Yang kedelapan yaitu militer. Jaminan sosial pemerintah yang diberikan kepada pensiunan TNI atau Polri adalah sebagai penghargaan kepada militer untuk masa kemudian sesudah ia diberhentikan dengan hormat dari dinas militer dan memenuhi syarat untuk menerima pensiun. Yang kesembilan yaitu pendidikan. Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu sistem, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Menurut Ike Kusyadi tahun 2008 halaman 110 mengukakan bahwa pendidikan dan pelatihan didasarkan pada fakta bahwa karyawan akan membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang berkembang untuk bekerja dengan lebih baik. Pendidikan dan pelatihan ini harus dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan para karyawan agar mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan. Terakhir, yang 10 yaitu hukum. Menurut Mr. E.M. Myers dalam buku Algemeen Begrippen van het Burgerlijk Recht, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan dan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh M. Rizky. Kepada M. Rizky kami persilahkan. Baik, kepada Saudari Dwi, saya akan melanjutkan materi yang diterangkan oleh Saudara Dwi tentang analisis SWOT. Strike atau SOP yang telah berjalan baik. Dua, perusahaan dapat menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pelanggan. 3, memiliki faktor pendukung yang meliputi teknologi, sumber daya, keahlian, kekuatan pemasaran maupun basis pelanggan. Weaknesses, 1, jumlah SDM yang masih terbatas dan belum banyak pengalaman. 2, manajemen belum memiliki fasilitas yang lengkap, kekurangan sumber keuangan, kemampuan mengelola, keahlian pemasaran, dan citra perusahaan. Opportunis, 1, memiliki kebijakan yang jelas, teknologi, perkembangan ekonomi, dan perkembangan hubungan antara supplier dan buyer. Strategi SO, ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Strategi WO, ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Threat, 1, masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasaran yang lambat, meningkatnya bargaining power dari supplier dan buyer utama, perubahan teknologi dan adanya kebijakan baru. Strategi ST, ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strategi WT, ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. 4, analisis strategi. Strategi SO atau Strict Opportunities. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang besar-besarnya. Strategi ST atau Strict Threat, strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. 3, strategi WO atau Weaknesses Opportunities. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 4, strategi WT atau Weaknesses Threat. Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih.
Baik, materi terakhir yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan, motivasi kerja mempengaruhi positif terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa peningkatan motivasi kerja akan berdampak positif. Hal ini ditunjukkan dari data yang ada, serta motivasi kerja juga mempengaruhi positif sehingga dapat memastikan bahwa karyawan yang termotivasi adalah karyawan yang puas dengan pekerjaan yang dijalankan. Selanjutnya, saran meningkatkan motivasi kerja bagi karyawan itu sangat dibutuhkan, serta ketepatan waktu bekerja juga berdampak pada tingkat perhatian kualitas hasil kerja. Perusahaan juga bisa memberikan apresiasi bagi karyawan yang telah bisa menyesuaikan situasi dan kondisi di jam pekerjaan. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok 3 mengenai perumusan strategi PT Taspen Persero. Saya selaku ketua kelompok mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam presentasi kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10. I should fuck her in the Benz.